Menurut Warren Buffett, karakteristik terpenting dari seorang investor adalah temperamennya, bukan kepintarannya. Di video ini, gue akan jelasin 5 pembelajaran yang gue dapat dari #1 book of personal money management di Amazon, The Psychology of Money. 2 tahun belakangan ini, banyak banget konten-konten yang dibuat seputar personal finance. Kebanyakan dari konten tersebut membahas aspek teknikal, tentang gimana sih cara milih instrumen investasi yang tepat, atau gimana caranya menganalisis saham secara teknikal maupun fundamental. Buku ini menarik buat gue karena dia mengajarkan gimana cara memanage uang dari aspek psikologis. Dan buku ini juga menjelaskan tentang apa sih sebenarnya yang kita cari. Seringkali dari kita mencari hidup yang lebih kaya. Padahal sebenarnya yang mungkin kita cari adalah hidup yang makmur. Bedanya apa? Ketika kaya, kita mungkin sekedar punya banyak uang. Tapi ketika makmur atau wealthy didefinisikan sebagai hari ini gue bangun, buka mata, dan gue bisa memutuskan apapun yang mau gue lakukan karena memang gue sudah tidak tergantung lagi dengan uang. Dan kelihatannya sebenarnya kedua itu loh yang kita cari, yaitu kita bisa benar-benar menjadi diri kita sendiri tanpa mementingkan apakah uang itu adalah hal yang perlu kita cari. Kabar baiknya, jadi makmur itu adalah skill yang bisa dipelajari. Ini dia 5 insight yang gue pelajari dari buku ini. Lesson nomor 1 adalah masukin luck sebagai bahan pertimbangan. Seringkali kita mengatribusikan suatu hasil itu berdasarkan kerja keras kita. Kalau hasilnya bagus, maka itu karena kita bekerja keras, dan kalau hasilnya buruk, mungkin karena kita kurang berusaha. Tapi, di dalam urusan keuangan, ternyata sebenarnya faktor luck itu sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman yang juga udah invest di 2 tahun belakangan ini bisa ngeliat banget, ada investasi yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, naik banget, atau turun banget. Di sini sebenarnya adalah sebuah gambaran realita bahwa banyak sekali faktor yang berperan ketika kita ngomongin tentang money management. Takeaway-nya adalah, ketika kita mendapatkan hasil yang bombastis, sebenarnya belum tentu itu karena kita udah jago, karena bisa jadi karena faktor luck. Sebaliknya, jika kita mendapat hasil yang buruk, bukan berarti kita investor yang kurang bagus, karena bisa jadi itu juga karena kita lagi tidak memiliki luck. Dan luck itu adalah faktor yang sangat besar ketika kita ngomongin tentang keuangan. Nah, dari sini gue akhirnya reflect bahwa sebenarnya yang paling penting bukannya kita itu bilang bahwa gue untung atau gue rugi, tapi lebih penting buat mikirin, oke, sekarang gue untung. Kira-kira apa ya yang gue lakukan secara positif yang membuat gue akhirnya untung? Apakah ini murni karena gue hoki, atau memang ada habit-habit keuangan bagus yang gue lakukan? Sebaliknya, ketika gue rugi, gue juga menanyakan apakah ini karena market atau memang gue berkontribusi ke sana. Dengan reflection seperti itu, kita akhirnya bisa menjadi lebih objektif apakah kita itu sudah membuat keputusan keuangan yang baik, dan apakah itu disebabkan karena market atau memang kitanya juga yang kurang optimal dalam memanage keuangan kita. Lesson yang kedua adalah cari tahu apa itu cukup. Ini lesson yang menarik karena seringkali kita diajarkan untuk selalu memiliki lebih, dan lebih. Kalau memang nggak butuh sekarang, tetap aja cari yang lebih, karena kita nggak pernah tahu bahwa suatu saat kita akan memilikinya. Nah, mindset ini sebenarnya bagus ketika kita ini ingin survive. Tapi at one point, ini sebenarnya agak berbahaya, karena kita selalu merasa diri kita itu kurang. Dan ketika kita merasa diri kita kurang, pada akhirnya kita membuat keputusan dengan tidak objektif. Misalnya, kita jadi takut nih mengambil sebuah pekerjaan yang ternyata memberikan pay cut, karena kita takut uang kita tuh nggak akan cukup. Padahal sebenarnya uang kita cukup kok. Cuma kitanya aja yang selalu dihantui perasaan bahwa ini tuh nggak cukup. Dari buku ini, gue jadi diingetin untuk berpikir sebenarnya apa sih definisi cukup buat gue. Dan eksperimen yang gue lakukan di tahun 2021 adalah benar-benar nge-track semua expense yang gue punya, sehingga gue benar-benar punya gambaran sebenarnya uang yang cukup gue miliki untuk gue bertahan hidup tuh berapa sih. Dari exercise itu, akhirnya gue jadi tahu sebenarnya cukup itu apa. Lesson yang ketiga adalah menjadi makmur dan tetap makmur adalah 2 skill yang berbeda. Ketika kita mau menjadi makmur, ada banyak banget cara menuju ke sana. Misalnya kita bisa menang lotre, atau kita mengambil resiko karir, atau kita dapat gaji tambahan, atau mungkin kita investasi di multiple income stream. Tapi ketika kita ingin tetap menjadi kaya, kuncinya adalah survival mindset. Maksudnya apa? Ada 3 hal yang sebenarnya bisa di-highlight dari survival mindset ini. Yang pertama,
fokus terhadap investasi-investasi yang memberikan return yang cukup bagus dalam jangka waktu yang lama, dibandingin yang memberikan return yang sangat bagus tapi hanya dalam waktu yang sekejap. Sehingga kita fokus untuk melihat faktor compounding daripada sekedar one hit wonder. Yang kedua adalah plan. Kalau misalnya ternyata plan kita tidak berjalan sesuai dengan plan, sehingga kita itu merencanakan margin of error. Sehingga kita nggak melakukan financial planning purely dengan asumsi bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga adalah balancing antara apa sih keparnoan yang mungkin terjadi dan optimisme bahwa sesuatunya akan baik-baik saja. Dan ini menurut gue emang gak gampang, karena again, kita perlu membiasakan untuk memiliki keduanya di waktu yang bersamaan. Kunci dari tetap makmur adalah gimana sih caranya kita bertahan selama mungkin tanpa kehilangan uang atau harta yang kita miliki. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk memiliki survival mindset. Lesson yang keempat adalah tentang menabung. Mungkin teman-teman udah kebayang juga ya, bahwa menabung itu penting supaya kalau dibutuhin, itu uangnya ada dan kita nggak perlu repot. Tapi buku ini bikin gue jauh lebih sadar tentang pentingnya menabung. Karena sebenarnya ketika kita menabung, kita itu berinvestasi di ketenangan. Maksudnya adalah ketika suatu saat nih, amit-amit, kita sakit keras dan kita butuh uang dalam waktu singkat, kita nggak perlu terlalu pusing mikirin uangnya ada atau enggak, tapi kita bisa pakai uang tabungan yang kita punya. Atau let's say, kita nggak betah sama kerjaan kita dan kita mau resign, tapi kita takut karena kita belum punya offer yang baru, kita nggak perlu segitunya takut karena kita ternyata sudah punya dana darurat. Di sini gue jadi benar-benar belajar bahwa saving itu more than just money, tapi ketenangan. Biarpun nabung itu manfaatnya banyak, seringkali kita kesulitan buat nabung. Kenapa? Karena kita seringkali kebawa untuk konsumtif. Kita beli barang yang sebenarnya kita nggak terlalu butuhin. Banyak banget tips buat menabung, tapi secara psikologis satu hal yang gue ingat dari buku ini adalah jumlah tabungan kita adalah jumlah pemasukan kita dikurangin ego. Jadi kalau ego kita bisa kita kecilin, tabungan kita itu sebenarnya bisa jauh lebih banyak biarpun pemasukan kita nggak benar-benar bertambah. Ego di sini maksudnya apa? Adalah mengurangi sebanyak mungkin keinginan kita untuk memamerkan diri kita terhadap orang lain atau membeli sesuatu just because kita ini ingin mengimpress orang lain atau menunjukkan bahwa kita itu keren. Dan gak kalah penting, biarpun pada akhirnya nanti uangnya udah kekumpul, tetap biasain menabung karena kita nggak pernah tahu apakah akan terjadi sesuatu sehingga tabungan kita itu bakal berkurang. Jadi ideally ketika kita berhasil mendapatkan uang yang lebih banyak, jangan sampai nih kebiasaan menabung kita itu hilang. Lesson 5, lebih penting untuk menjadi reasonable dibandingkan rasional. Rasional berarti benar-benar menggunakan logika dalam keputusan keuangan. Sementara rasional itu mempertimbangkan juga faktor-faktor seperti perasaan dan kenyamanan dalam membuat keputusan keuangan. Contohnya seperti apa? Seringkali ketika kita mikirin apakah secara finansial enakan KPR atau cash keras, mungkin kita langsung mikir ya KPR aja. Karena dengan KPR kita nggak perlu kebeban nih dengan kita membayar dalam jumlah besar di depan. Tapi ada orang juga yang merasa bahwa aduh kalau gue bayar pakai KPR itu rasanya kayak gue tuh punya hutang. Jadi gue tuh nggak tenang. Jadi ada orang juga seperti Otter ini, dia itu prefer untuk langsung cash keras di depan, biarpun banyak orang yang bilang itu adalah keputusan finansial yang buruk. Tapi dia oke dengan keputusan itu, karena buat dia yang lebih penting adalah kenyamanan dia, dan gimana dia bisa tenang untuk tidur di malam hari. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik banget invest di Bitcoin, tapi ternyata nggak kuat untuk menangani naik turunnya Bitcoin, mungkin perlu mempertimbangkan lagi apakah mau invest dengan instrumen yang satu itu. Selain Psychology of Money, gue juga suka nge-review buku yang lain. Salah satunya adalah So Good They Can Ignore You, dan juga The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Check them out di sini ya. Bye-bye.